yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedikit saja saya akan bahas karena sudah sore waktunya, dulu juga mungkin ada keperluan lain di luar sana ya. Jadi temanya adalah bagaimana kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ini harus kita harus sambut dengan persiapan-persiapan yang matang ya. Seperti halnya panjenengan kalau mau didatangi tamu VIP, tamu agung ya, dan ini pernah dikatakan oleh Nabi, Ramadan adalah syahrun azimun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini yang perlu kita harapkan ya, supaya kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jadi perlu kita persiapkan. Ada beberapa poin yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah apa di situ? Bergembira dengan kedatangan. We have to be happy ketika Ramadan akan tiba. Kita harus bersuka cita, bergembira ria ketika tamu agung itu sudah mendekat. Saya kira dulu pernah pengalaman ya, pernah dulu ibu-ibu didatangi orang yang paling diharap-harapkan, paling dicintai, calon presiden rumah tangga, pernah didatangi Bu? Ketika mau dilamar kira-kira persiapannya apa nih Bu? Banyak. Wah, ke salon tiap minggu ya Bu ya. Mungkin rumahnya bersih, halamannya diaspal ya Bu ya. Macam-macam ketika kita ingin menyambut orang paling terpenting dalam kehidupan kita. Nah, Ramadan juga demikian ya. Karena Ramadan itu banyak sekali kebaikannya. Maka inilah yang harus kita senangi, kita gembirai. Dan senangnya kita itu ibu-ibu tidak sama seperti senangnya waktu zaman kanak-kanak. Nggak tahu panjenengan dulu waktu zaman kanak-kanak, waktu Ramadan mau tiba itu senang apa badan Bu? Senang. Senangnya apa nih Bu? Apa yang paling disenangi, yang paling disukai itu waktu Ramadan? Sifatnya materi semua nih Bu, yo makanan, yo baju baru lebaran ya Bu ya. Napa mali nih Bu? Angpau, ya wes macam-macam lah, baju, sepatu dan lain sebagainya. Itu kegembiraan ketika kita berada di zaman kapan tadi Bu? Zaman kanak. Nah kalau sudah zamannya kawak-kawak seperti ini, maka senangnya jangan disamakan dengan senang zaman kanak-kanak Bu. Yang namanya zaman kanak-kanak mungkin kita sudah babai ya Bu ya. Makanan di situ harus nggak makan ya Bu ya. Serba kecukupan ini insya Allah kita ya Bu ya. Di Hongkong ini baju tiap bulan sudah ganti terus sampai lemarinya apa? Penuh nggak muat ini ya. Habis gajian tawaf keliling cari diskonan. Beda dengan zaman kanak-kanak dulu, punya satu aja rasanya senang ya Allah, ya, senang ya. sekali. Saya masih ingat dulu Bu, dibelikan 9 detik untuk lebaran, saya gantung selalu lihat lagi, tapi nggak dipakai-pakai. Lihat lagi, oh seneng banget tuh baju baru dilihat lagi. Ini saking senengnya. Nah sementara kita yang sudah bukan lagi kanak-kanak, senengnya harus berbeda. Jadi apa kesenangan kita itu ketika didatangi Ramadan? Hal ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus kita senangi itu penyebabnya, karena Ramadan ini adalah syahrun azimun mubarak, bulan agung yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan di sini? Tahu artinya berkah Bu? Tahu berkat? Tahu. Berkat? Tuntutan. Berkat tahu? Tahu.
Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, walaupun barang yang kita miliki sedikit ataupun kecil, ataupun amalan yang kecil, tetapi kalau dilakukan di bulan Ramadan, nilainya akan menjadi nilai yang paling tertinggi. Ini kalau dilakukan pada bulan Ramadan. Maka inilah harus kita senangi, kita harap-harap kedatangan tamu VIP ini. Maka jangan merengut. Ada nggak orang mukmin teman-teman kita yang didatangi Ramadan itu malah berucu? Ada nggak? Ramadan itu datang lagi. Bikin aku apa? Lemes, lapar, apa lagi? Lemah, lesu, lelah, serba L. Nah, itu. Tapi kita jangan ya Bu. Jangan, kita harus mempersiapkan dan harus senang dalam menyambut kedatangannya. Jadi yang pertama ini disebabkan karena keberkahannya. Yang dimaksud dengan keberkahan ini Ibu, kalau Anda kita melakukan hal-hal yang sunnah di bulan Ramadan, itu reward ataupun pahalanya sama dengan ibadah wajib. Bayangkan ini, yang kita lakukan ibadah sunnah, tetapi hasilnya sama dengan hasil amalan wajib, sama dengan sholat, puasa itu sendiri, ya. Ini ketika kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan. Sebaliknya kalau kita melakukan ibadah yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, itu Allah akan lipat gandakan kepada 70 kali lipat ganda. Ini yang harus kita senangi, ya. Sebab itu we have to be happy. Yang artinya apa? Kita harus senang, riang, gembira, ya. Jadi gembiranya bukan karena pakaian, bukan karena angpau, bukan karena makanan, tetapi karena Ramadan adalah bulan berkah atau berkat? Berkah. Kalau berkat apa? Bontot. Berkat itu biasanya habis tahlilan, selamatan, selesai, pulang-pulang bawa itu berkat. Padahal artinya sami mawon Bu, berkah ya berkat, berkat ya berkah. Tapi masalahnya ketika sampai di Indonesia artinya jadi lain, ya. Oke. Yang kedua, kenapa kita senang dengan datangnya Ramadan? Karena bulan Ramadan itu, ketika itu syaitan tangan kakinya di apa Bu? Ikan. Rantainya pakai opok nih Bu, kok banyak ucul di Hongkong setannya gentayangan. Bu, ayo ada yang jawab. Contoh semua rantainya. Rantai kapal. Jadi setan itu terpenjara, terbelenggu, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Bahkan dalam hadis lain, ya, setan itu sampai bisa mengecil, mengecut seperti laler Bu, bayangkan coba Bu. Saking takutnya kepada orang yang berpuasa. Jadi setan itu terikat, terpenjara, itu karena kehebatan puasa kita Bu. Ya, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Saya kasih contoh Bu ya. Saya kasih contoh, kita ambil contoh Bu Nuris lah. Mau dikasih contoh Bu? Gak apa-apa ya Bu ya. Bu Nuris, saya panggil Bu Nuris. Yes sir. Ada seorang konglomerat. Oh, ini orang hebat ini Bu. Oligarki sekarang Bu ya. Akan memberikan hadiah uang kepada Bu Nuris sebanyak 10 kontainer yang isinya 349 triliun. Alhamdulillah. Datang ke Victoria Pak, nggak ada orang, semua kita nggak ada, beliau sendirian. Tiba-tiba ucuk-ucuk datang ke sini dengan berapa kontainer duit tadi? 10 10 kontainer. Saking akeh niku Bu, ya Bu ya.
Orang itu menawarkan Bu Nuris, bener lagi puasa Ramadan Bu, jam 5 kayak gini. Bu Nuris, semua ini akan kuserahkan kepadamu dengan ikhlas yang ikhlas hati Syarat Bu Nuris. mangan saiki. Tapi dengan syarat please suntikan sedikit aja nih kopi. Panjenengan berani nopo mboten Bu? Loh. Ini namanya setannya lepas lah. Sponsor kan kena gratis. Oh, 1 miliar aja angin nyarinya ya Bu ya. Iya, pada triliun. Orang yang imannya kuat, nah ini, Aiku. ya, dia akan mengatakan no way. Sorry. Ketika mengatakan sorry, setannya itu seolah-olah terpenjara, nggak bisa bergerak. Dibelenggu dengan kekuatan puasa kita ya Bu ya. Coba bayangkan disuap sekian triliun nggak mau Bu. Alasannya kenapa nggak mau? Takut kepada Allah, takut disiksa Allah, ya. Karena orang yang sengaja berbuka puasa dengan tanpa alasan, balasannya itu naudzubillah, ya, langsung dicemplungkan kemana? Neraka, naudzubillah. Nah ini, jadi keyakinan orang yang berpuasa, orang beriman yang imannya kuat, disogok dengan apapun, dia akan mengatakan apa tadi Bu? No way. Kalau sudah no way, setannya ini mengecil. Nah ini ya, itu kondisi setan di bulan Ramadan yang kita semuanya akan sulit melakukan maksiat. Iya, kita lagi lapar-lapar, tiba-tiba ingin melakukan maksiat, rasanya angel Bu, sayang. Ya Bu ya, disitulah setan tidak bisa bergerak, seolah-olah setan ini terbelenggu, terpenjara. Apalagi yang harus kita senangi dengan datangnya Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya 1000 Malam. bulan apa tahun? Tahun apa bulan? Yang tahun angkat tangan. 1000 bulan. Yang bulan angkat tangan. Nah, ada dua pendapat ini. Ayo mari kita baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, cukup. Khairun min alfi syahr. Khairun itu apa artinya? Lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan, bukan tahun. Kalau 1000 bulan Nah, saya ini kok. dia. Jadi kalau kita ketemu dengan Mbak Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita disamakan oleh Allah beribadah secara kontinu. Berapa bulan tadi Bu? 1000 bulan. Hitungan pirang tahun Bu? Mana ahli matematika? 1000 8 tahun. 1000 bulan dibagi 12, 80 berapa? 80. Ayo mana kalkulator? Kalau hitung gajian cepet. 83 berapa? 83 tahun 4 bulan. 3 bulan. 83 3 bulanan ya. Nah, sekali kita menemui Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita hidup, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan ataupun 83 tahun lebih. Bayangkan Bu, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, sudah umurnya pendek, badannya pendek lagi, tetapi hakikatnya lebih baik daripada umur-umur yang dimiliki dilalui oleh umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh umatnya itu umurnya rata-rata 950 tahun Bu. Coba bayangin Bu, kita umur 80 tahun, 70 tahun ya sudah apa Bu? Bungkuk-bungkuk gitu ya. Nah, jadi walaupun umur kita pendek-pendek,
sesuai dengan sabda Nabi, rata-rata umur umatku itu di antara 60 hingga 70 tahun. Berapa Bu? Antara 60 sampai 70 tahun. Dan amat sedikit orang yang umurnya melebihi daripada itu. Jadi walaupun umur kita paling panjang mungkin 70 ataupun lebih, tetapi hakikatnya lebih panjang daripada umur-umur umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ketemu 5 kali Lailatul Qadar, berarti berapa ratus tahun? 5 kali 8 berapa? 40, berarti 400 tahunan ya Bu ya lebih. Kalau 10 kali 830 lebih ya. Kalau 20 tahun 20 kali, wah ini melebihi daripada mungkin umurnya Nabi Adam itu sendiri. Ini kehebatan, keistimewaan bulan Ramadan. Sebab itu kita harus happy ya Bu ya. Oke, that is number 1. Number 2 apa Bu? Nomor 2 apa Bu? Doa kepada Allah. Nah ini masih harus kita disunnahkan untuk memanjatkan doa kepada Allah supaya umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan ini dan juga bulan Ramadan yang akan datang. Masih ingat doanya Bu? Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi, Rajabannya hilang, langsung Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami ya Allah di bulan Sya'ban ini yang tinggal beberapa hari lagi ini, dan sampaikanlah umur kami ya Allah. Sampai kapan Bu? Ramadan ini, kemudian meninggal apa Ramadan seterusnya? Ramadan berikutnya. Nih, sesuai dengan para ulama salaf, dulu mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa doa ini, dan 6 bulan setelah Ramadan malah justru mereka berdoa supaya amalan ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, that is number 2. Number 3, what is number 3? Mengkodok puasa tahun lalu. Bayar utang nih. Udah bayar utang semua belum? Alhamdulillah, yang masih punya 2-3 hari lagi masih ada kesempatan ya Bu ya. Karena hutang dengan manusia saja wajib dibayar, apalagi hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesaikan hutangnya ya Bu ya. Masih dibolehkan oleh Nabi ya, pembayaran utang kodok puasa tahun lalu ya. Deadline-nya adalah akhir bulan Sya'ban, jadi masih ada waktu. Nomor 4 apa 4 Bu? Nah ini penting, persiapan keilmuan dalam hal ini adalah ilmu bab puasa Ramadan. Wajib kita murajaah kembali, wajib kita review kembali, kebet lagi, baca lagi ya, ilmu tentang ibadah bulan Ramadan. Jadi harus dibaca kembali, terutama keistimewaan Ramadan, rukun puasa, apalagi sunnah puasa, yang membatalkan puasa, makruh puasa, semuanya harus dibaca semua Bu. Supaya apa? Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita dapat menjalankannya dengan penuh kepedean. Kata pede, percaya diri, khusyuk dan mantap. Ini karena kita dengan ilmu ya. Tapi kalau kita saja nggak tahu ilmunya tapi ikut-ikutan saja, ini kurang mantap, kurang merasakan kenikmatannya. Didasari dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah mempelajari ilmu tentang bab puasa. Puasa itu rukunnya ada 2 sebenarnya. Apa yang pertama?
niat. Itu dulu tahu nih ya. Kapan mulai niatnya? Dimulai ba'da maghrib, diakhiri sampai sebelum subuh. Jadi anytime in between, kapanpun antara maghrib dan subuh kita dibolehkan berniat. Niatnya apa? Apa sedaya bu niatnya itu bu? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanati. Ayo terjemahkan bahasa Jawanya apa niku? Niat isun Ramadan ya Allah. Allah Ta'ala. Wah, Masya Allah, luar biasa, masih pada apa ya dia. Niat itu panggonannya tempuh di sini Bu. Tapi kok tadi sampai berisik-berisik teriak-teriak. Bingung. Berarti itu niat apa bukan itu? Itu namanya lafaz niat. Ya. Jadi boleh mulutnya komat komit tetapi dimasukkan ke dalam hati. Itu yang paling bagus. Ya. Ada pendapat imam yang terlalu apa itu? Loose, terlalu fleksibel. Contoh begini ya Bu, ya. Ini penting ya Bu. Kita lupa niat, mulut juga nggak mengucapkan, hati nggak mengucapkan, tetapi sebelum tidur kita menyiapkan makanan Bu. Tiba-tiba nggak niat, bangun tanpa niat. Ayo, puasanya sah apa nggak Bu? Sebagian ulama, sah Bu. Kenapa sah? Karena ketika menyediakan makanan sebenarnya niatnya kanggo napa nih Bu? Kalau sahur itu kan berarti biasanya besoknya apa? Puasa. Lah berarti sudah niat, walaupun cuma naruh apa? Piring nasi ya Bu ya. Tak sampai ada yang mengatakan dulu yang penting walaupun ini aku besok mau buka sahur lah, aku siap-siap gini. Itu sampai ada yang mengatakan, oh itu termasuk sudah niat itu. Karena sudah naruh-naruh apa semua untuk persiapan sahur besok ya. Tapi yang paling afdol adalah niatkannya dia, mulut dan juga hati. Itu maksudnya. Oke, jadi perlu adanya ilmu ya. Jangankan ibadah, mau bikin kopi aja ada ilmunya apa enggak Bu? Ada. Bagaimana bikin kopi yang the best? Ya. Saya punya pengalaman Bu, kopi bubuk ya. Bagaimana caranya supaya kopi itu paling enak? Jadi caranya itu airnya paling panas Bu, mendidih banget, taruh di sini. Kemudian bubuknya itu baru ditaruh, jangan langsung diudak ya Bu ya. Biarkan dia turun sendiri. Ataupun nanti bisa digoncang-goncang itu wah, beda dengan langsung ditaruh kopinya langsung diaduk-aduk, itu beda banget. Nah ini namanya ilmu. Bisa dicoba monggo ya Bu ya, silahkan ya. Iya, jadi bikin kopi saja ada ilmunya, apalagi melakukan ibadah puasa yang merupakan rukun Islam. Nah ini penting. Sanalah Anda pengen banget makan tom yum, tapi nggak tahu ilmunya. Sudah nggak tahu ilmunya, masak juga tom yum. Ayo jadi apa nggak tom yumnya? Oh jadi kare. Jadi sayur asem. Wah, jadi sayur asem mungkin ya Bu. Jadi ada ilmunya tuh, makanya wajib dengerin ceramah ataupun buka-buka kitab Google ya Bu ya. Kan enak zaman sekarang itu Bu. Aku mau bukalah sunah-sunah puasa itu apa, tinggal ngetul-ngetul saja akan keluar semua. Ini penting ya, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bu, nomor berapa Bu? Ya, terakhir bersihkan wadah kita, hati kita ini dari sifat-sifat yang tercela. Banyak penyakit hati itu. Di antaranya iri, dengki, dengan sesama teman masih dengki-dengkian. Tolong Bu, laundryakannya Bu ya. Tolong klorok, basuh ya Bu ya, bersihkan penyakit ini. Ya, karena yang paling
Kalau menurut saya penyakit hati yang paling kritis dan kronis itu adalah iri dengki. Betul. Ya Bu ya? Betul. Iri dengki itu kalau melihat temennya pakai sepatu baru, oh dianya apa Bu? Kebakaran. Panas dingin. Wah, kepanasan Bu. Iya, sampai malam nggak bisa tidur itu. Bener Bu. Nggak dia apa-apain, kejang-kejang dia Bu. Disentuh, enggak, diomelin, enggak. Cuma ngelirik ke sepatu kita tiba-tiba apa Bu? Kebakaran. Nah ini naudzubillah. Makanya kita kalau ada teman yang bahagia, teman pakai baju baru, teman kelihatannya cantik banget, ya, maka ucapkan alhamdulillah, teman aku ini kok beda banget minggu ini, ya. Ini dari salon mana? Ini kira-kira ya Bu ya. Jadi jangan malah sebaliknya kita merasa kesel, jangan, ya. Penyakit apapun lah hati ini, termasuk ibu-ibu yang dendam-dendaman, tolong ya Bu ya. Sebelum Ramadan, please nanti ini salam-salaman ya Bu ya, peluk-pelukan ya. Karena saya yakin banget Bu, nih karat dalam hati Bu, sebesar apapun ya, karatan hati kita ini, dengki dan lain sebagainya, itu solusi yang paling terbaik supaya hilang, bersih semuanya ya, luntur semuanya. Cara yang paling bagus adalah dengan menemui orang itu. Kita ajak salaman, dan syarat salamannya itu tangannya harus kencang salamannya. Yang kedua, mata saling memandang. Ayo, berani apa enggak? Kemarin kita melo-melin. Ayo kita berani enggak nyalamin dia? Ini. Tapi bukan sekedar salam, assalamualaikum, ya tak maafin kamu. Nah ini namanya belum ini Bu. Jadi salamannya Nabi itu eye contact. Apa eye contact itu? Apa? Ada istilah bahasa Indonesia itu. Kontak mata. Nah, kontak mata. Jadi kalau belum ada kontak mata, ini pasti di sini masih buk masih kotor itu. Walaupun sudah nempel tangannya ya Bu ya. Makanya syarat salaman yang betul sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sampaikan, "Min muslimaini yaltaqiyani," tidaklah kedua orang muslim yang bertemu kemudian saling bermaaf-maafan bersalaman kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum tangannya terpisah. Tapi syaratnya jadi salamannya harus kenceng ya, tangan saling berjabatan, lisan saling mengucapkan, mendoakan assalamualaikum ya Bu ya. Hati saling mengikhlaskan dan mata saling apa? Menatap. Berani nopo boten? Berani. Ini paling angel, paling berat loh Bu. Berani. Nah makanya sebelum Ramadan ini please bersihkan semuanya ya Bu ya, supaya ketika masuk saja bulan Ramadan gampang kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau hatinya masih peteng, itu sulit melakukan kebaikan. Ya, orang banyak melakukan maksiat, tiba-tiba diajak taklim di Victoria Park di PDB sini. Kira-kira berat apa buatan Bu? Berat banget Bu, berat. Tapi orang yang hatinya ceria, nur, ya, terang, bersih, wah dia malah mengucapkan terima kasih kalau diajak. Jadi ini ya, sebelum Ramadan saling maaf memaafkan. Boleh dimuter ya Bu ya? Salaman ya, saling memaafkan dan tolong pandang wajah orang yang kita ajak salam ini. Berani ya Bu ya? Ini insya Allah dengan begitu ya, kita akan menjadi orang yang tulus ikhlas ya. Saya kira itu, ini sudah jam 5 lebih ya, mau maghrib. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa nanti, dan ketika keluar dari Ramadan kita akan menjadi alumni Ramadan yang meraih titel Al-Muttaqin, yaitu orang-orang yang mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah
وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عصيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا استخرجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian